Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Andani Asnawati MPD selaku pembahas. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Fitria Ahyar MPD selaku pembimbing 1 dan yang saya hormati Bapak Dr. Rizwandi MPD selaku pembimbing 2. Di sini saya Arinta Verly, mahasiswa PGS 2016 akan memaparkan terkait dengan skripsi saya yang berjudul Hubungan Pemanfaatan Sumber Belajar Perpustakaan dengan Minat Belajar Peserta Didik Kelas Tinggi di SD Negeri 2 Waluyo Jati. Hubungan pemanfaatan sumber belajar perpustakaan dengan minat belajar peserta didik kelas tinggi SD Negeri 2 Waluyo Jati. Abstrak. Masalah dalam penelitian ini adalah belum termanfaatkannya sumber belajar perpustakaan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pemanfaatan sumber belajar perpustakaan dengan minat belajar peserta didik. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode penelitian ex post facto korelasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas tinggi yang berjumlah 112 peserta didik dengan sampel sebanyak 53 peserta didik. Pengujian hipotesis menggunakan uji korelasi person product moment. Hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat hubungan pemanfaatan sumber belajar perpustakaan dengan minat belajar peserta didik kelas tinggi SD Negeri 2 Waluyo Jati. Terdapat 5 poin penjelasan dalam skripsi ini. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil pembahasan, serta bab 5 kesimpulan dan saran. Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Guna menciptakan generasi yang berkualitas dapat ditempuh melalui jenjang pendidikan, maka dibutuhkan peningkatan dalam proses pembelajaran. Salah satunya membiasakan peserta didik untuk menggunakan sumber belajar yang ada. Tanpa adanya sumber belajar yang memadai, maka akan sulit untuk mewujudkan pembelajaran yang baik. Salah satu sumber belajar yang penting dan wajib dimiliki oleh suatu lembaga pendidikan adalah perpustakaan. Pendidik memiliki tanggung jawab untuk membantu peserta didik dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar agar lebih terarah, mudah, serta lebih lancar. Pemanfaatan sumber belajar perpustakaan yang baik dapat mempermudah peserta didik dalam menambah wawasan pengetahuannya. Pemanfaatan sumber belajar terutama buku pada kenyataan yang ada sering dijumpai ternyata masih bergantung dengan kehadiran pendidik. Apabila pendidik tidak hadir, maka sumber belajar lainnya pun tidak dimanfaatkan dengan baik oleh peserta didik, karena peserta didik belum memiliki inisiatif yang tinggi dalam mencari sumber belajar yang lain jika sumber belajar yang biasa digunakan seperti buku tidak tersedia. Hal ini dapat dikatakan bahwa peserta didik masih terbatas pada pemanfaatan sumber belajar perpustakaan. Sebagai sumber belajar, mayoritas pendidik memiliki kecenderungan yang hanya fokus pemanfaatan buku, teks tematik untuk digunakan sebagai sumber belajar yang utama dalam proses pembelajaran. Penggunaan sumber belajar yang kurang bervariasi dalam pembelajaran menyebabkan peserta didik memiliki minat belajar yang rendah. Minat yang rendah membuat peserta didik tidak dapat fokus menerima materi yang diberikan oleh pendidik. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, perpustakaan sebagai sumber belajar belum dimanfaatkan secara maksimal oleh peserta didik kelas tinggi SD Negeri 2 Waluyo Jati. Yang kedua, kesadaran peserta didik kurang dalam memanfaatkan sumber belajar lain selain buku tematik peserta didik sebagai penunjang. Yang ketiga, minat belajar peserta didik kurang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Yang pertama, perpustakaan sebagai sumber belajar pada kelas tinggi SD Negeri 2 Waluyo Jati. Yang kedua, minat belajar peserta didik pada pembelajaran tematik kelas tinggi SD Negeri 2 Waluyo Jati. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah terdapat hubungan antara pemanfaatan sumber belajar perpustakaan dengan minat belajar peserta didik kelas tinggi SD Negeri 2 Waluyo Jati. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara pemanfaatan sumber belajar perpustakaan dengan minat belajar peserta didik kelas tinggi SD Negeri 2 Waluyo Jati. Adapun manfaat penelitian, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada manfaat teoritis, yang kedua ada manfaat praktis yang bermanfaat baik, yang bisa dimanfaatkan oleh pendidik, sekolah, dan peneliti lain. Bab 2, tinjauan pustaka. Pengertian sumber belajar.
Menurut beberapa para ahli yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang terdapat di lingkungan belajar berupa data, orang, maupun teknik yang dapat digunakan dan mendukung proses atau kegiatan pengajaran secara lebih efektif dan dapat memudahkan pencapaian tujuan pengajaran atau belajar. Selanjutnya yaitu pemanfaatan sumber belajar. Menurut Dirjen Dikti dalam Karwana dan Mularsi dan menurut Duffy dan Johnson dalam Supriyadi, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sumber belajar adalah suatu keterampilan yang dimiliki oleh pendidik sehingga mampu memanfaatkan sumber belajar dengan baik untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar dengan lebih mudah, menarik, terarah, dan menyenangkan. Pengertian perpustakaan sekolah. Menurut beberapa para ahli yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa pengertian perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang terdapat di lingkungan sekolah yang berisi bahan pustaka untuk memenuhi kebutuhan informasi peserta didik dan kebutuhan kurikulum pendidik. Selain itu, keberadaan perpustakaan sekolah bertujuan untuk menunjang proses belajar peserta didik pada jenjang sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan, baik milik pemerintah negeri maupun swasta. Pemanfaatan perpustakaan sekolah. Menurut beberapa ahli yang sudah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan perpustakaan sekolah adalah penggunaan perpustakaan sekolah pendidik maupun peserta didik yang terdiri dari bahan pustaka baik untuk dibaca di ruangan perpustakaan maupun untuk dipinjam. Selain itu, peserta didik mampu mencari, menemukan, dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, jenis koleksi buku di perpustakaan. Berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa jenis koleksi buku perpustakaan sekolah terdiri dari buku teks, buku referensi, dan buku fiksi. Selanjutnya, buku cerita bergambar di perpustakaan. Berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa buku cerita memancing rasa kebahasaan anak. Anak yang gemar mendengar dan membaca cerita akan memiliki kemampuan berbicara, menyimak cerita, juga merangsang minat menulis anak. Cerita yang baik harus sesuai dengan minat penikmat atau memberikan tawaran hal baru yang mungkin akan diminati anak. Cerita yang terolah dengan baik akan mengundang daya tarik yang tinggi bagi anak. Selanjutnya yaitu pengertian minat belajar. Pengertian minat. Dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa minat adalah suatu dorongan yang menyebabkan kecenderungan perhatian atau daya tarik yang tinggi dan dilakukan secara konsisten dari dalam diri seorang terhadap objek tertentu tanpa adanya suatu paksaan. Selanjutnya yaitu pengertian belajar. Menurut beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan yang terjadi dalam diri seseorang berupa tingkah laku. Perubahan tersebut terjadi pada aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Oleh karena itu, seorang dianggap telah belajar ketika sudah terdapat perubahan pada tingkah lakunya. Nah, dapat disimpulkan bahwa pengertian minat belajar adalah suatu dorongan yang menyebabkan kecenderungan perhatian atau daya tarik yang tinggi pada pembelajaran dan dilakukan secara konsisten dari dalam diri peserta didik terhadap objek tertentu tanpa adanya suatu paksaan, sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku pada diri peserta didik. Adapun indikator minat belajar, menurut beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa indikator minat belajar itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar terdiri dari 4 aspek, diantaranya yaitu perasaan senang, ketertarikan peserta didik, perhatian peserta didik, dan keterlibatan peserta didik. Penulis berencana menggunakan 4 aspek tersebut sebagai indikator minat belajar. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar. Dari beberapa ahli yang telah menyebutkan, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi minat belajar adalah faktor internal yang meliputi aspek jasmaniah dan psikologi, sedangkan faktor eksternal yang meliputi keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Terdapat 5 penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu dari Nur Hayani, yang kedua dari Randy Wahyudi, yang ketiga dari Lisa Wahyuni, dan yang keempat dari Rizal Putra, dan kelima dari Muhammad Lutfi Ade. Selanjutnya yaitu kerangka pikir. Selanjutnya yaitu kerangka pikir. Kerangka pikir ini apabila seorang peserta didik memanfaatkan perpustakaan dengan baik sebagai sumber informasi yang mendukung ilmu pengetahuan dan belajarnya, maka minat belajar peserta didik akan lebih tinggi karena timbulnya rasa keingintahuan yang besar. Memanfaatkan buku cerita dalam perpustakaan akan meningkatkan ketertarikan lebih pada diri peserta didik dalam pembelajaran.
Hal ini dikarenakan buku cerita berisi tentang uraian-uraian menarik yang disajikan dengan dukungan gambar, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami maknanya. Penggunaan buku cerita harus disesuaikan dengan materi yang dipelajari, sehingga pada saat pembelajaran berlangsung, peserta didik akan lebih bersemangat dalam mempelajari materi yang dipelajarinya. Jika rasa ketertarikan tumbuh dalam diri peserta didik dalam materi yang diajarkan pendidik, maka akan menimbulkan minat belajar. Jika peserta didik merasa senang dalam belajar, maka peserta didik akan dengan cepat mengerti dan memahami materi yang diberikan oleh pendidik. Berdasarkan pokok pemikiran di atas, maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah jika pemanfaatan sumber belajar perpustakaan sesuai dengan materi yang akan diajarkan, maka minat belajar peserta didik akan meningkat atau tinggi. Demikian pula sebaliknya, jika pemanfaatan sumber belajar perpustakaan tidak optimal atau tidak sesuai, maka minat belajar peserta didik akan menurun atau rendah. Adapun hipotesis penelitian ini, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut, yaitu terdapat hubungan antara pemanfaatan sumber belajar perpustakaan dengan minat belajar peserta didik kelas tinggi di SD Negeri 2 Waluyo-Jati. Selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu dengan menemukan pembuktian atau pengujian secara ilmiah berdasarkan teori-teori serta hipotesis menggunakan ex post facto korelasi. Desain penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel pemanfaatan sumber belajar perpustakaan dengan minat belajar. Selanjutnya yaitu setting penelitian. Yang pertama ada subjek penelitian. Subjek penelitiannya itu peserta didik kelas tinggi SD Negeri 2 Waluyo-Jati, Kecamatan Pelusewu, tahun ajaran 2019-2020. Tempat penelitiannya dilaksanakan di SD Negeri 2 Waluyo-Jati yang beralamatkan di Jalan Sawit, Pekan Waluyo-Jati, Kecamatan Pelusewu, Kabupaten Pelusewu, Provinsi Lampung. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2019-2020. Populasi dan sampel penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas tinggi SD Negeri 2 Waluyo-Jati tahun pelajaran 2019-2020 dengan jumlah 112 peserta didik. Dan dari 112 peserta didik ini diambil sampel penelitian dengan jumlah 53 responden menggunakan rumus proporsional random sampling. Adapun variabel penelitian. Penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau independen, pemanfaatan sumber belajar perpustakaan yang dilambangkan dengan S, adapun variabel terikatnya, minat belajar peserta didik yang dilambangkan dengan Y. Definisi konseptual dan operasional variabel. Yang pertama, sumber belajar perpustakaan. Adapun definisi konseptual sumber belajar perpustakaan yaitu sumber belajar perpustakaan merupakan salah satu sumber belajar yang terdapat pada setiap sekolah yang di dalamnya berisi bahan pustaka untuk memenuhi kebutuhan informasi peserta didik dan kebutuhan kurikulum pendidik. Selanjutnya, definisi konseptual variabel minat belajar. Minat belajar adalah suatu dorongan yang menyebabkan kecenderungan perhatian atau daya tarik yang tinggi dan dilakukan secara konsisten terhadap kegiatan belajar yang merupakan proses pembentukan perubahan tingkah laku serta dipandang memberi keuntungan dan kepuasan pada dirinya. Adapun definisi operasional variabel sumber belajar perpustakaan, yakni yang pertama, menyediakan sarana belajar membaca, menulis, dan menghitung bagi para peserta didik. Yang kedua, membantu para peserta didik mendapatkan bahan pustaka yang dibutuhkan baik untuk menunjang kegiatan pembelajaran maupun untuk bahan bacaan. Yang ketiga, menumbuhkan kebiasaan membaca pada peserta didik. Yang keempat, menanamkan kebiasaan belajar mandiri peserta didik. Yang kedua yaitu definisi operasional minat belajar. Peserta didik yang memiliki minat belajar akan menunjukkan pada beberapa indikator sebagai berikut. Yang pertama, perasaan senang. Kedua, ketertarikan peserta didik. Yang ketiga, perhatian peserta didik. Dan yang ketiga, keterlibatan peserta didik. Adapun teknik pengumpulan data, yakni menggunakan teknik tes dengan angket atau kuesioner dan juga menggunakan dokumentasi. Uji prasyarat instrumen. Yang pertama ada uji validitas instrumen, yakni menggunakan rumus korelasi produk momen, dan yang kedua menggunakan uji reliabilitas. Selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama adalah uji prasyarat analisis data,
uji normalitas menggunakan rumus C kuadrat, dan yang kedua uji linearitas menggunakan uji F. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. HA, terdapat hubungan antara pemanfaatan sumber belajar perpustakaan dengan minat belajar peserta didik kelas tinggi SD Negeri 2 Waljati. HO, tidak terdapat hubungan antara pemanfaatan sumber belajar perpustakaan dengan minat belajar peserta didik. Bab 4, hasil dan pembahasan. Uji coba instrumen penelitian. Pelaksanaan uji coba instrumen angket dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2020. Responden uji coba instrumen adalah 30 peserta didik kelas 4, 5, dan 6 di SD Negeri 1 Margodadi. Uji validitas. Berdasarkan hasil analisis validitas instrumen pada angket pemanfaatan sumber belajar perpustakaan, terdapat 25 item pernyataan yang valid dari 30 item pernyataan yang diajukan oleh peneliti. Sesuai dengan hasil analisis instrumen minat belajar, terdapat 25 item pernyataan yang valid dari 30 item pernyataan yang diajukan oleh peneliti. Uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas instrumen pemanfaatan sumber belajar perpustakaan didapati bahwa koefisien korelasi R11 sebesar 0,939, sedangkan R tabel yaitu sebesar 0,361. Hal ini berarti R11 lebih besar dari R tabel dengan interpretasi bahwa instrumen reliable. Sedangkan hasil uji instrumen minat belajar didapati bahwa koefisien korelasi sebesar 0,938, sedangkan R tabel yaitu sebesar 0,361. Hal ini berarti R11 lebih besar dari R tabel dengan interpretasi bahwa instrumen reliable berdasarkan uji validitas dan uji reliabilitas. Deskripsi data variabel penelitian. Hasil penelitian peserta didik mengenai pemanfaatan sumber belajar perpustakaan dan dapat dijelaskan bahwa dari 53 responden diperoleh skor tertinggi 95, sedangkan untuk skor terendah 54. Distribusi frekuensi dapat dilihat pada histogram sebagai berikut. Berdasarkan tabel di samping, responden berjumlah 53 peserta didik, diketahui bahwa kategori tinggi sebanyak 12, pada kategori sedang sebanyak 33, dan kategori rendah sebanyak 8 responden. Ini menandakan bahwa pemanfaatan sumber belajar perpustakaan di SD Negeri 2 Waljati tergolong sedang dengan presentasi 62,26% dari jumlah responden. Dari data tersebut dapat digambarkan pie chart sebagai berikut. Hasil penelitian peserta didik mengenai minat belajar dapat dijelaskan bahwa dari 53 responden diperoleh skor tertinggi 97 dan skor paling rendah yaitu 56, dan dapat dilihat pada histogram ini. Berdasarkan diagram di atas menunjukkan frekuensi variabel minat belajar paling banyak terletak pada interval 74 sampai 79. Sebanyak 10 peserta didik, yaitu 18,87%, dan paling rendah terletak pada interval 68 sampai 73. Sebanyak 5 peserta didik, 9,43%. Selanjutnya yaitu berdasarkan tabel yang telah disajikan ini, responden berjumlah 53, diketahui bahwa pada kategori tinggi sebanyak 10, pada kategori sedang sebanyak 34, dan pada kategori rendah sebanyak 9 responden. Dengan demikian, minat belajar peserta didik di SD Negeri 2 Waljati tergolong sedang dengan presentasi 64,15% dari jumlah responden. Data tersebut dapat digambarkan dengan pie chart seperti ini. Hasil analisis data. Yang pertama, hasil uji prasyarat penanalisis data. Hasil analisis uji normalitas didapati perhitungan X kuadrat hitung sama dengan 2,697787 lebih kecil dari X kuadrat tabel, yaitu 12,259. Berarti data variabel X berdistribusi normal. Adapun hasil perhitungan uji normalitas variabel Y didapati X kuadrat hitung 8,938902 kurang dari sama dengan X kuadrat tabel 12,259. Berarti data variabel
Y berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu hasil analisis uji linearitas. Berdasarkan hasil uji normalitas yang menyatakan bahwa data X dan Y berdistribusi normal, maka selanjutnya dilakukan uji linearitas. Hasil dari uji linearitas dari variabel X dan variabel Y didapati bahwa F hitung sama dengan 0,76 kurang dari sama dengan F tabel 1,94. Pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis dalam penelitian ini, diperoleh hasil koefisien korelasi antara X dan Y sebesar 0,468 bertanda positif dengan kriteria sedang. Kontribusi variabel X terhadap variabel Y sebesar 21,90% dengan sisanya 70,10% dipengaruhi faktor lain seperti kesehatan jasmani rohani, intelijensi, sikap, bakat, faktor eksternal yang berasal dari luar peserta didik. Berdasarkan perhitungan yang dapat, R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,468 lebih besar dari 0,266. Hal ini berarti hipotesis diterima, terdapat hubungan pemanfaatan sumber belajar perpustakaan dengan minat belajar peserta didik kelas tinggi SD Negeri 2 Waluyo-Jati. Pembahasan. Faktor yang mempengaruhi peserta didik berminat belajar berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Hal ini sejalan dengan pendapat Zusnani bahwa minat belajar ada karena dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa faktor yang berasal dari dalam diri, seperti pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi, dan kebutuhan. Sementara faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri peserta didik, seperti dorongan dari orang tua, dorongan dari peserta didik, pendidik, tersedianya sarana dan prasarana atau fasilitas sekolah, serta keadaan lingkungan. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu sarana dan fasilitas belajar di sekolah yang dapat membantu meningkatkan minat belajar peserta didik. Pendidik memiliki tanggung jawab untuk membantu peserta didik dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar agar lebih terarah, mudah, dan lebih lancar. Pemanfaatan sumber belajar terutama buku pada kenyataan yang ada sering dijumpai masih bergantung dengan kehadiran pendidik. Hal ini dapat dikatakan bahwa peserta didik masih terbatas pada pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar. Terdapat banyak sumber belajar yang ada di perpustakaan yang bisa digunakan untuk bahan pendukung pembelajaran seperti buku cerita, buku referensi, alat peraga, dan lain sebagainya. Memanfaatkan buku cerita dalam pembelajaran dapat meningkatkan ketertarikan lebih pada diri peserta didik dalam pembelajaran, karena dalam buku cerita terdapat efek rekreatif, dan imajinatif. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan pemanfaatan sumber belajar perpustakaan dan dengan minat belajar peserta didik kelas tinggi SD Negeri 2 Waluyo-Jati dengan kriteria sedang. Saran. Yang pertama untuk peserta didik. Peserta didik diharapkan mampu memanfaatkan sumber belajar perpustakaan dengan menggunakan waktu luangnya dengan baik, seperti berdiskusi dengan teman atau berkunjung ke perpustakaan. Dengan demikian, diharapkan mampu menumbuhkan minat belajar pada diri peserta didik. Yang kedua, untuk pendidik. Pendidik diharapkan mampu membimbing dan membina peserta didik secara berkesinambungan untuk memanfaatkan sumber belajar perpustakaan dengan baik, sehingga diharapkan mampu untuk menumbuhkan minat belajar pada diri peserta didik. Yang ketiga, untuk sekolah. Pengelola sekolah diharapkan dapat menyediakan sarana dan prasarana yang lebih baik di perpustakaan, sehingga peserta didik maupun pendidik dapat memanfaatkan sumber belajar perpustakaan dengan baik. Hal ini dapat meningkatkan minat belajar peserta didik dalam memanfaatkan sumber belajar perpustakaan. Yang keempat, untuk peneliti selanjutnya. Kepada peneliti lanjutan, peneliti merekomendasikan agar peneliti lanjutan dapat lebih mengembangkan variabel lain yang terdapat hubungan dengan minat belajar peserta didik ataupun meneliti variabel lain karena masih banyak variabel-variabel lain yang dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Selain itu, mengembangkan dan membuat instrumen penelitian menjadi lebih baik lagi, sehingga hasil dari penelitian lain akan lebih bervariasi dan dapat lebih maksimal dari penelitian ini.
Baik, itulah tadi pemaparan skripsi dari saya. Sekian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyaksikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.